Halo Sobat Sipil, kenalin aku Siti Mufida dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sekarang kita sedang berada di Bendungan Sermo atau juga dikenal dengan nama Waduk Sermo. Oh ya teman-teman, Waduk Sermo ini berada di Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Waduk Sermo ini merupakan salah satu waduk terbesar di daerah Kulon Progo. Oh ya teman-teman, kedalaman dari Waduk Sermo ini memiliki kedalaman 20 meter dan kemudian luasnya mencapai 152 hektar. Nah, untuk manfaat Waduk Sermo sendiri, manfaatnya adalah satu, sebagai irigasi dan perikanan. Waduk Sermo dibangun untuk meningkatkan supremasi irigasi untuk celereng, pengasih, dan pekik, terutama pada musim kemarau. Kedua, sebagai manajemen air. Keberadaan Waduk Sermo meningkatkan pengelolaan air. Bendungan tersebut juga dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau dikenal dengan PDAM. PDAM ini akan disalurkan ke masyarakat sekitarnya. Kemudian selain itu, tempat ini juga sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat olahraga, karena saat ini populer sebagai tempat untuk olahraga mendayung. Nah teman-teman, jika nantinya Sungai Waduk ini meluap, nanti akan dialirkan ke sungai yang ada di sana. Jadi ini adalah tempat untuk supaya air di waduk ini tidak meluap sampai daerah jalanan sana. Nah, mari kita lihat tempat untuk sungainya. Jadi nanti airnya akan dialirkan ke sungai yang ada di sebelah sana. Seperti itu. Oh ya teman-teman, saat ini kita sudah berada di FPAM Sermo. Nah, FPAM Sermo sendiri adalah sistem penyediaan air minum di wilayah Sermo. Nah, apa sih FPAM itu? FPAM merupakan pemanfaatan dan pengelolaan sanitasi untuk melindungi sumber daya alam. FPAM atau sistem penyediaan air minum ini merupakan tempat pengelolaan untuk menjadikan air bersih yang nantinya akan diberikan ke masyarakat dalam bentuk air bersih, sehat, dan juga produktif. Nah, teman-teman, kalian harus tahu nih kalau SPAM itu memiliki 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air bersih. Berikut perinciannya. Nah, untuk komponen yang pertama adalah komponen air baku, yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan dilakukan. Untuk komponen yang kedua adalah komponen transmisi. Nah, komponen ini akan dilanjutkan untuk pengaliran. Komponen yang ketiga adalah komponen unit produksi. Komponen ini untuk pengolahan air. Untuk komponen yang keempat ada komponen distribusi, yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Nah, untuk komponen yang terakhir atau komponen yang kelima ada komponen unit pelayanan. Jadi, yuk kita bahas satu persatu. Untuk proses yang pertama adalah pengambilan air baku. Pengambilan air baku SPAM Sermo sendiri berasal dari Waduk Sermo. Nah, karena air di Waduk Sermo sendiri tidak merupakan air minum yang layak, jadi perlu adanya pengolahan lengkap. Nah, karena sarana perpipaan yang digunakan adalah pengambilannya dengan cara intake, jadi di Waduk Sermo sendiri terdapat pipa transmisi yang menyalurkan ke pengolahan. Nah, ini adalah pipa transmisinya teman-teman.
pipa ini akan menyalurkan ke tempat pengolahan yang ada di sebelah sana. Ini adalah pipa transmisi. Pipa ini digunakan untuk proses pengambilan air permukaan yang nantinya akan diproses di spam sermo yang ada di sebelah sana, teman-teman. Sayangnya kita tidak diizinkan untuk masuk secara langsung kali ini. Tidak apa-apa. Nah, tadi kan adalah pipa transmisi yang dialirkan ke tempat pengelolaan. Jadi, pada proses ini, air dialirkan ke tujuan pengelolaan yang nantinya air baku tersebut akan ke tempat pengelolaan yang nantinya akan dikelola menjadi air minum. Nah, tadi kan sudah masuk ke pengelolaan air minum, yang intinya air baku tersebut sudah masuk ke komponen unit produksi. Nah, proses ini melakukan proses pengelolaan lengkap karena air yang kita gunakan adalah air berasal dari air permukaan. Nah, proses pertama di pengelolaan air minum tersebut adalah pembubuhan bahan kimia ke dalam air baku untuk menghasilkan volk. Volk itu adalah zat sisa yang terkandung di dalam air karena air ini adalah air kotor. Nah, untuk yang selanjutnya adalah proses flokkulasi. Nah, proses ini adalah pengadukan dengan lambat agar volk yang didapat tadi akan menjadi lebih besar. Nah, setelah melalui proses flokkulasi, partikel volk kemudian diendapkan melalui proses sedimentasi. Nah, proses ini juga dikenal dengan nama pengendapan. Hasil endapan atau juga lumpur nantinya akan dapat berbahaya untuk lingkungan. Nah, setelah proses sedimentasi, selanjutnya adalah proses filtrasi. Proses filtrasi adalah proses di mana volk atau partikel yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi nantinya akan disaring. Untuk proses filtrasi ini menggunakan beberapa media, antara lain adalah pasir dan juga kerikil. Nah, terakhir setelah proses filtrasi adalah proses pembubuhan disinfektan. Proses disinfektan ini gunanya untuk menghilangkan atau membunuh bakteri dan juga mikroorganisme yang dapat membahayakan di air minum. Teman-teman, akhirnya lengkap sudah di unit produksi. Selanjutnya adalah proses pengaliran. Selanjutnya adalah komponen yang keempat adalah komponen distribusi. Di komponen distribusi ini adalah proses pengaliran air bersih yang nantinya akan dialirkan ke masyarakat. Oke, di proses pengaliran ini menggunakan proses pengaliran dengan cara kombinasi, yaitu dengan proses pengaliran secara pompa dan juga secara gravitasi. Nah, jaringan pipa yang digunakan dalam komponen distribusi ini menggunakan 3 jaringan pipa, yaitu yang pertama adalah jaringan pipa induk, kemudian jaringan pipa cabang, dan yang terakhir adalah jaringan pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder. Kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Ya, lali-lali kan skip.
Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah proses pengelolaan di Spam Waduk Sermo atau juga sistem penyediaan air minum di daerah Kulon Progo. Terima kasih.